Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sistem bus ya. Nah, ini adalah bentuk dari struktur sistem bus. Ada CPU, memori, input, dan output. Di sini ada 3 bus, ada control bus, address bus, dan data bus. Di sini ini adalah bentuk dari sistem busnya ya. Ada 3, ada yang mengontrol, ada yang mengantarkan dan mengambil alamat data, dan ada adalah data busnya, penyimpanan datanya ya. Di sini kalian bisa lihat tanda panahnya, ada yang timbal balik atau ada yang satu arah saja ya. Itu adalah bentuk dari struktur sistem bus, dari CPU, memori, dari input dan output melalui 3 bus, yaitu ada control bus, address bus, dan juga data bus. Nah, di sini ada yang namanya konsep program, di mana pemrograman atau hardware merupakan proses penghubungan berbagai komponen logik pada konfigurasi yang diinginkan untuk membentuk operasi aritmatika dan logika pada data tertentu. Hardware program tidak fleksibel, jadi general purpose hardware-nya dapat mengerjakan berbagai macam tugas tergantung dengan sinyal kendali yang diberikan, di mana dia juga dapat melakukan rewiring yang lebih baik dengan menambahkan sinyal-sinyal kendali yang baru. Apa yang dimaksud dengan program? Nah, bisa kita lihat bahwa program adalah suatu deretan langkah-langkah di mana pada setiap langkahnya dikerjakan suatu operasi aritmatika dan juga logika. Ya, pada setiap operasi diperlukan sejumlah sinyal kendali tertentu. Itu yang dikatakan dengan program. Jadi dalam program itu ada bentuk operasi aritmatika dan juga logika. Ya. Fungsi kontrol unit ya. Fungsi kontrol unit di sini dia untuk operasi yang disediakan oleh kode yang unik. Contohnya ada add, move, dan lain-lainnya ya. Bagian hardware tertentu menerima kode tersebut kemudian menghasilkan sinyal-sinyal kendali. Maka jadilah dia dalam bentuk komputer. Komponen yang diperlukan ada CU, ALU, dan yang membentuk dalam bentuk CPU. Jadi dalam CPU itu ada ALU dan juga ada CU, control unit dan logic unit ya, aritmatika, logic unit itu yang ada di dalam CPU. Data dan instruksi harus diberikan ke sistem dan dikeluarkan dari sistem. Jadi ada input dan juga ada output. Maka diperlukan tempat untuk menyimpan sementara kode instruksi dan hasil operasi. Itulah biasanya disebut dengan main memory. Komponen komputer ada namanya top level view, ada CPU, ada I/O modul, dan ada memori. Di dalam CPU itu ada program counter, ada instruction register, ada memori, MAR, MBR, I/O address register, dan I/O buffer register. Jadi CPU itu dia yang bekerja, maka nanti akan ada penghubungan di dalam I/O modulnya. Ya, nanti akan semuanya ada yang disimpan di dalam memori, baik itu instruksi, baik itu data. Ada yang sifatnya permanen dan ada yang sifatnya sementara. Siklus instruksi, dia ada 2 tahap, ada secara feed dan ada secara execute. Nah, di sini bisa kalian lihat siklusnya. Dari start ada feed next instruction, execute instruction, dan hold. Hold ini artinya perintah selesai ya. Nah, di sini berarti di dalam siklus instruksi dia mempunyai 2 tahapan, ada secara feed dan juga secara execute. Nah, feed cycle di dalam PC berisi address instruksi yang akan diambil. Maka prosesor mengambil instruksi dari memori pada lokasi yang ditunjuk oleh PC. Maka naikkan PC kecuali ada perintah tertentu ya, tergantung dengan perintahnya. Instruksi dimasukkan ke IR yang dinamakan dengan instruction register. Baru nanti akan diproses. Prosesor menginterpret dan melakukan tindakan yang diperlukan. Itu di dalam feed cycle.
Di dalam execute cycle ada yang namanya prosesor memori, prosesor I/O, data processing, control, dan juga ada kombinasi di atas ya. Di dalam prosesor memori ada transfer data antara CPU dengan main memory. Prosesor I/O transfer data antara CPU dengan I/O modul. Data processing ada operasi aritmetik dan logika pada data tertentu. Control berarti dia mengubah urutan operasi ya. Jadi biasa ada pengontrolannya. Itu di dalam execute cycle. Nah, ini bentuk dari contoh eksekusi program. Di sini ada memori, CPU register, ini ada bentuk-bentuk program datanya ya. Jadi bisa kalian lihat ini kode-kodenya dari step awal atau step pertama sampai dengan step yang terakhir ya. Jadi ada 6 step di sini. Ini bentuk dari eksekusi program. Interrupt, suatu mekanisme yang disediakan bagi modul-modul lain, misalnya I/O, untuk dapat menginterrupt operasi normal pada CPU. Misalnya overflow, division by zero, atau biasa lagi disebut dengan, pernah kalian lihat itu overflow-nya seperti apa ya pada program? Ya, pasti sebelumnya pernah mendengar dan pernah melihat ya. Selain itu ada interrupt timer yang dihasilkan oleh internal processor timer dan juga digunakan dalam preemptive multitasking ya, itu dalam timer. Kalau I/O dari I/O controllernya. Hardware failure-nya juga misalnya terdapat pada memory parity error ya. Itu dari dalam bentuk interrupt-nya. Nah, ini bentuk dari program flow control-nya. Di sana ada user program, ada write ke I/O program, step awal, step 1, step 2, step 3, step 4 sampai step 5. Di sana bisa kalian lihat urutannya. Ya, itu ada yang pakai interrupt, ada yang interrupt-nya berupa short I/O-nya menunggu, dan ada juga interrupt yang long I/O wait-nya. Jadi ada 3 proses program flow control di sini ya. Siklus interupsi. Di dalam siklus interupsi ditambahkan ke instruction cycle-nya. Jadi pada prosesor memeriksa adanya interrupt. Jadi dia akan diberitahukan lewat interrupt sinyal. Jika tidak ada interrupt, feed next instruction. Jika ada interrupt, tunda eksekusi dari program saat itu dan menyimpan konteks. Saat PC ke awal address dari routine interrupt handler, proses interrupt lalu kembali ke konteks dan melanjutkan program yang terhenti yang tadi ya. Ini adalah bentuk dari siklus interrupts. Multiple interrupts, ada yang namanya disable interrupts dan ada define priorities. Dalam disable interrupt, prosesor akan mengabaikan interrupt berikutnya. Interrupt tetap akan diperiksa setelah interrupt yang pertama selesai dilayani. Maka interrupt ditangani dalam urutan sesuai datangnya ya. Pada define priorities, low priority interrupt dapat diinterrupt oleh higher priority interrupts-nya. Lalu setelah higher priority interrupt selesai dilayani, maka akan kembali ke interrupt sebelumnya ya. Jadi ini bentuk dari multiple interrupts. Nah, ini ada diagramnya yang multiple interrupt sequential, ada user program, ada interrupt handler X dan ada interrupt handler Y ya. Jadi bisa kalian tanda panahnya seperti apa pengerjaannya dalam bentuk interrupt sequentialnya. Dan ini dalam bentuk nested-nya ya. Jadi tanda panahnya berbeda. Kalau dari sequential tadi dari user program langsung terbagi ke interrupt handler X dan handler Y. Tapi kalau di nested dari interrupt handler Y X baru dia beralih ke interrupt handler Y-nya. Jadi akan terjadi persinggahan data dulu dari user program ke handler X baru lanjut ke handler Y. Ya, semua unit harus tersambung. Jadi unit yang beda memiliki sambungan yang berbeda, baik itu memori, input, output dan juga CPU. Sambungan memori menerima dan mengirim data, dan dia juga menerima add,
address, menerima sinyal kendali berupa read, write, dan timing. Jadi dia bisa membaca, menulis, dan juga melihat waktunya. Itu yang dinamakan dengan menerima sinyal kembali. Sambungan input-output serupa dengan sambungan memori. Jadi dia akan menerima data dari komputer dan juga akan mengirim data ke peripheral. Dari input dia menerima data peripheral lalu mengirimkan data ke komputer ya. Peripheral kemarin sudah pernah dibahas apa yang dimaksud dengan peripheral. Jadi kalian pasti sudah tahu berarti dia itu sebagai penghubung ya. Makanya tadi di output dia menerima dari komputer lalu dia mengirim data ke peripheral, baik dia mau di print atau akan berupa audio. Kalau yang input dia menerima dari peripheral lalu dia mengirim data ke komputer untuk dikelola atau disimpan. Nah, menerima sinyal kendali dari komputer, mengirim sinyal kendali ke peripheral, contohnya spin disk. Menerima address dari komputer dan mengirim sinyal interrupt. Itu bentuk dari sambungan input dan output. CPU connection. CPU connection dia membaca instruksi dan data, di mana dia juga menulis data setelah dilakukan pemrosesan, mengirim sinyal kendali ke unit-unit lain dan menerima atau menanggapi feedback atau dari interrupt ya, menerima dan juga menanggapi interrupt. Itu adalah CPU connection. Nah, bus. Ada berapa kemungkinan interkoneksi sistem yang biasa dipakai? Ada yang single bus dan juga ada yang multiple bus. Jadi dalam visi dia akan ada kontrol, address, dan juga data bus. Tadi di pertama kalian sudah lihat strukturnya kan? Ada bus kontrol, ada bus alamat, dan ada bus data. Ya, disk PDP disebut dengan unibus. Apa itu bus? Bus merupakan jalur komunikasi yang menghubungkan ke beberapa device ya. Biasanya menggunakan cara broadcast. Seringkali dikelompokkan menjadi satu bus berisi sejumlah jalur. Contohnya bus data 32 bit berarti berisi 32 jalur. Jalur sumber tegangan biasanya tidak diperlihatkan. Itu yang dimaksud dengan bus. Jadi dia merupakan jalur yang komunikasi yang menghubungkan antar beberapa device. Ada CPU, ada memori, dan ada I/O. Data bus membawa data atau tidak dibedakan antara data dan instruksi. Jadi semuanya dibawa karena bus merupakan adalah alat komunikasi, jalur komunikasinya. Lebar jalurnya menentukan performance, ada yang 8 bit, ada yang 16, ada yang 32, dan ada yang 64 bits ya, tergantung dengan performance-nya. Kalau tadi data bus, sekarang adalah address bus. Address bus menentukan asal dan tujuan dari data ya, berarti dia yang menentukan kemana dan akan dibawa kemana data itu. Misalnya CPU perlu membaca instruksi dari memori pada lokasi tertentu. Lebar jalurnya menentukan kapasitas memori maksimum dari sistem. Seperti contoh 8080 memiliki 16 bit address bus, maka ruang memori maksimumnya adalah 64 KB ya. Control bus, informasi kendali dan timing, adanya sinyal read atau write memory, MRD atau MWR, interrupt request, dan juga clock sinyal. Itu fungsi dari control bus. Jadi dia mengontrol sinyal, interrupt, dan juga clock sinyalnya. Itu tugas dari control bus. Ini bentuk dari skema interkoneksi bus. Ada CPU, memori, ada I/O. Ya, ada I/O. Nah, ini tugas dari busnya. Ada control lines, ada address line, dan juga data lines. Jadi mereka yang bertugas untuk sebagai jalur komunikasi data-datanya kemana mereka akan tuju. Ya, ini bentuk dari skema interkoneksi busnya. Bentuk fisik, bagaimana bentuk fisik bus? Jalur-jalur paralel PCB, ada ribbon kabel, ada strip konektor pada motherboard, contohnya VCI, ada juga kumpulan kabel. Itu bentuk fisik dari sistem bus. Problem pada single bus. Banyak device pada bus tunggal menyebabkan propagation delay, di mana jalur data yang panjang berarti memerlukan koordinasi pemakaian.
sehingga berpengaruh pada performance-nya. If aggregated data transfer approach both capacity. Jadi jalur data yang panjang itu memerlukan koordinasi sehingga biar tidak terjadi bentrokan di tengah jalan ya. Kebanyakan sistem menggunakan multiple bus ya, jarang menggunakan bus yang tunggal. Bus tradisional atau ISA yang menggunakan cache, ada prosesor local bus, ada cache-nya. Nah, di sini ada memory, ada system bus dan juga ada expansion busnya. Ya, jadi bisa kalian lihat di sana ada main memory, ada cache, ada network, SCSI, expansion, modem, serial yang di sini melalui jalur expansion busnya. Ya. High performance bus. High performance bus mempunyai 3 tingkatan. Ada system bus, ada high speed bus, dan ada expansion bus. Ini bentuk dari high performance bus. Jadi dia mempunyai 3 tingkatan. Jadi dari cache bridge dia menggunakan jalur system bus untuk main memory. Untuk ke grafik video lain dia menggunakan high speed bus, jadi yang cukup tinggi biar sinyalnya bagus, dan juga untuk ke fake modem serial dia pakai expansion bus ya. Jadi tidak ada bentrokan datanya ya kalau digunakan dalam waktu yang bersamaan. Jenis bus ada dedicated, merupakan jalur data dan address yang terpisah, ada multi-pixed, di mana jalurnya bersamaan, address dan data pada saat yang berbeda. Keuntungannya jalur sedikit, tetapi kerugiannya kendali lebih kompleks dan mempengaruhi performance-nya. Arbitrasi bus. Ada beberapa modul yang mengendalikan bus, contohnya CPU dan DMA controller. Pada setiap saat hanya satu modul yang mengendalikan, di mana arbitrasi bisa secara centralized atau distributed ya. Itu cara kerja arbitrasi bus. Kalau arbitrasi centralized ada satu hardware device yang mengendalikan akses bus, ada bus control dan arbiter. Bisa berupa bagian dari CPU atau dia terpisah ya. Itu bentuknya. Kalau arbitrasi distributed, dia setiap modul dapat mengklaim bus, tetapi setiap modul juga memiliki kontrol logic. Jadi mempunyai modul masing-masing. Timing, di mana koordinasi event pada bus, sinkronosnya event ditentukan oleh sinyal clock. Kontrol bus termasuk dalam jalur clock. Jadi siklus busnya transmisi input ke output. Semua device dapat membaca jalur clocknya. Biasanya sinkronisasi terjadi pada tepi naik atau leading edge. Jadi suatu event biasanya dimulai pada awal siklus, itu pada timing. Bus PCI, Peripheral Component Interconnection. Jangan sampai tidak tahu apa yang dimaksud dengan PCI ya. PCI itu merupakan Peripheral Component Interconnection yang dikeluarkan oleh Intel berupa 32 atau 64 bit. Jadi ada 2, ada 32 dan ada 64 bit, memiliki 50 jalur. Ini bentuk dari synchronous timing diagram. Ada clock, star, read, address, lines, data line, dan acknowledge ya. Jadi bisa kalian lihat sinyal yang terjadi pada clock dan pada saat memulai ada berapa sinyal naik, dan pada saat membaca dan juga saat pemberian garis alamatnya. Bisa kalian lihat ini diagramnya. Ini kalau asynchronous timing diagram. Nah, ini bisa kalian lihat ada MSIN, ada SSIN, ada read, address line, data lines-nya ya. Mempunyai sinyal yang berbeda-beda di diagram naik turunnya ya. Jalur pada bus PCI, ada jalur sistem terdiri dari clock dan reset, ada address and data, 32 jalur multiplex address atau data, dan jalur validasi. Interface control, arbitrasi, ada yang node share, ada yang direction connection pada PCI bus arbiternya, dan ada error lines. Itu jalur pada bus PCI ya. Ini jalur bus PCI opsionalnya, ada interrupt lines, cache support, ada 64 bit bus extension, bisa kalian lihat ada 2 lines ya. JTAG atau boundary scan-nya terdiri untuk for testing prosedurnya. Ini kalau yang bentuk konvensionalnya.
Ini komen pada VCI. Transaksi antara inisiator atau master dengan target, maka master yang pegang kendali busnya, di mana master menentukan jenis transaksi, misalnya IO, read and write, ya. Face address dan juga face data. Jadi pada saat tahap pengalamatan dan juga pada saat pendataannya. Ini bentuk dari PCI read timing diagram. Bisa kalian lihat bahwa pada saat CVE ada boost komennya, maka terjadi bad enable. Ada beberapa kali terjadi bad enable, maka dia harus menguatkan dahulu sebelum melanjutkan data seterusnya, ya. Maka sinyal akan terjadi penurunan pada saat IRDY-nya, ya. Bisa kalian lihat diagramnya di sana saat naik dan turunnya. Kalau ini BCI bus arbitration lebih terkendali, jarang terjadi penguetan data, ya, karena jalurnya tersendiri. Nah, itu tadi. Ini adalah bisa kalian lihat kalau bahan-bahannya dapat dari mana, ya. Maka di bus tadi berarti ada 3A, ada kontrol, ada address, dan juga ada alamat yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Oke, sampai di sini dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.